Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yandriana dengan NIM 2024 720077. Saya akan membahas tentang UAS kewarganegaraan yang berisi tentang isi makalah tentang perkelompok kami, dan saya akan membahasnya. Adalah bab 1 atau latar belakang. Bangsa Indonesia merupakan negara yang memiliki kelayakan budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat yang sangat beragam. Keberagaman ini adalah anugerah, namun di sisi lain juga dapat menjadi potensi konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, arus informasi yang begitu cepat, serta krisis moral yang kerap muncul di tengah masyarakat, diperlukan upaya sistematis untuk membentuk karakter warga negara yang berakhlak mulia, cinta tanah air, dan memiliki semangat persatuan. Penting sekali untuk menelaah lebih dalam bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk karakter bangsa, serta bagaimana pendidikan dapat dioptimalkan untuk menjawab tantangan zaman yang memperkuat fondasi moral generasi muda. Rumusan masalahnya itu, yang pertama, bagaimana peran pendidikan kewarganegaraan dalam bentuk generasi muda Indonesia era globalisasi. Sejauh mana pendidikan ini sudah diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dini hingga pada perguruan tinggi, agar menghasilkan penerus bangsa yang berpeten dan setiap menjalankan hidup berbangsa dan bernegara. Oke, kita akan masuk ke bab 2, pembahasan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang meningkatkan kita akan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara, apa setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang diharapkan karena dinilai penting. Peran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan dan peran yang penting dalam pembangunan bangsa dan karakter, sehingga besar tanggung jawab yang dimiliki dalam menggapai tujuan nasional yang mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan menjadi hal dasar yang dapat membawa generasi muda memahami berbagai aturan, nilai-nilai, sistem, peran, dan yang berhubungan dengan masyarakat serta kenegaraan. Karakter generasi muda di era globalisasi di Indonesia adalah generasi muda merupakan generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia. Generasi muda menjadi tumpuan serta tanpa hidup bangsa Indonesia ke depannya. Generasi muda disiapkan untuk menjadi pemimpin, pelaksana, hingga nantinya pengambil kebijakan tentang persoalan negara dan bangsa. Di era globalisasi di Indonesia yang sedang berlangsung dan informasi yang semakin meluas muncul sebagai tantangan baru dalam mempertahankan serta menghayati nilai-nilai tersebut. Generasi muda saat ini dihadapkan berbagai tantangan yang mempengaruhi bentuk karakter dan wawasan kebangsaan mereka. Kebangsaan adalah nilai-nilai kebangsaan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai ini sangat penting untuk ditanamkan kepada generasi muda agar mereka tumbuh sebagai warga negara yang cinta tanah air, bertanggung jawab, dan mampu menjaga keutuhan bangsa di tengah keberagaman. Yang pertama,
Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan salah satu pilar utama dalam membangun identitas nasional dan memperkuat persatuan bangsa. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan sangat penting dalam kehidupan bangsa di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Yang ketiga, demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintah yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Yang keempat, kita akan masuk ke kebangsaan. Nilai kebangsaan merupakan kesadaran kolektif yang tumbuh dari rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Akan masuk ke moralitas generasi muda. Moralitas adalah standar etika atau nilai-nilai baik dan buruk yang membimbing perilaku individu dalam kehidupan sosial. Moralitas yang kokoh adalah fondasi bagi generasi muda agar menjadi pribadi yang berintegritas dan mampu membangun masyarakat yang harmonis. Nah, yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran adalah nilai-nilai moral yang sangat mendasar dan penting dalam membentuk karakter individu yang berintegrasi generasi muda. Perlu dibina agar selalu berpikir, berkata, dan bertindak secara jujur dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kemampuan seseorang untuk menerima dan menjalankan kewajiban dengan sungguh-sungguh serta bersedia menerima akibat dari setiap tindakan yang diambil. Toleransi merupakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Di tengah kemajuan bangsa, sikap toleransi menjadi perekat sosial yang sangat penting. Dan yang keempat, keadilan. Keadilan adalah sikap memberi sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban tanpa membedakan latar belakang individu atau kelompok. Moralitas keadilan menanamkan prinsip bahwa semua orang berhak diperlakukan setara dan layak mendapatkan haknya. Kelima, gotong royong. Gotong royong adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang mencerminkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan kerjasama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nilai-nilai ini harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan generasi muda, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Dengan semangat gotong royong masuk ke tantangan pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN merupakan instrumen penting dalam membentuk karakter bangsa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, dan menanamkan rasa cinta tanah air serta tanggung jawab sebagai warga negara. Namun seiring dengan berkembangnya zaman dan masuknya globalisasi, PKN menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan serius. Globalisasi mempermudah akses terhadap informasi dan budaya dan luar, tetapi juga menimbulkan dilema dalam mempertahankan nilai-nilai lokal dan nasional. Berikut adalah uraian lengkap mengenai sebagai tantangan tersebut. Pertama itu pengaruh budaya asing dan semakin kuat. Salah satunya tantangan utama adalah masuknya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, melalui media sosial, film, musik, dan fashion. Budaya dari luar negeri dengan mudah dikonsumsi dan bahkan dijadikan gaya hidup. Meskipun hal ini dapat membuka wawasan, namun seringkali budaya asing menggeser budaya lokal. Banyak remaja lebih mengenal budaya Korea, Amerika, atau Jepang daripada budaya tradisional Indonesia. Lemahnya internalisasi nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di banyaknya sekolah dan perguruan tinggi, pengajaran pendidikan kewarganegaraan masih bersifat teoritis dan kurang membumi. Siswa sering diminta menghafal nilai Pancasila namun tidak
diarahkan bagaimana menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya nilai-nilai luhur bangsa seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan cinta tanah air tidak menjadi bagian dari perilaku siswa dan mahasiswa. Krisis identitas dan minimnya kebanggaan terhadap budaya lokal. Globalisasi membuat batas antar negara menjadi semakin kabur. Identitas global ini lebih menarik bagi sebagian generasi muda dibandingkan di identitas nasional. Hal ini menyebabkan krisis identitas di mana banyak anak muda merasa lebih dekat dengan budaya luar daripada budaya bangsa sendiri. Jika kondisi ini dibiarkan, akan muncul generasi yang tidak lagi memiliki rasa kebanggaan sebagai orang Indonesia dan kurang memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan bangsa. Adalah masuknya paham rasmi dan internasional, kemajuan teknologi yang tidak diimbangi dengan literasi digital dan menyebabkan banyak anak muda terpapar paham radikal, intoleran, dan bahkan ekstrem. Strategi pendidikan kewarganegaraan di era globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan jati diri generasi muda. Di tengah tantangan globalisasi yang penuh arus budaya asing, perubahan teknologi, dan dinamakan sosial, diperlukan strategi yang relevan agar nilai-nilai kebangsaan tetap tertanam kuat. Berikut penjelasannya. Literasi digital dan etika bermedia sosial. Kemajuan teknologi membuat generasi muda sangat dekat dengan internet dan media sosial. Informasi dapat diakses dengan cepat, tapi tidak semuanya benar. Banyak dari mereka terjebak dalam berita palsu, ujaran kebencian, dan konten radikal. Strategi ini bertujuan agar generasi muda mampu membedakan informasi yang akurat dan yang menyesakan. Berperilaku sopan dan bertanggung jawab di dunia digital, tidak mudah terpancing provokasi atau pengaruh paham radikalisme. Pendidikan kewarganegaraan harus memberikan perbekalan digital literasi, termasuk cara menggunakan media sosial secara etis dan produktif, serta menanamkan kesadaran bahwa setiap tindakan dunia maya memiliki dampak nyata. Yang kedua, menanamkan nilai Pancasila secara praktis. Seringkali Pancasila hanya dipahami sebagai hafalan tanpa makna, padahal setiap sela dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini mengajak generasi muda untuk menjadi pelaku aktif nilai Pancasila seperti gotong royong, adil, dan menghargai perbedaan, menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam bergaul di lingkungan sekolah dan masyarakat. Menyadari bahwa Pancasila bukan sekedar ideologi tetapi panduan hidup berbangsa dan bernegara. Penguatan pendidikan, toleransi, dan keberagaman. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, dan budaya. Namun konflik dan intoleransi masih menjadi ancaman nyata. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus menanamkan nilai-nilai hidup bersama secara damai. Strategi ini mencakup kegiatan lintas budaya dan agama untuk membangun sikap saling menghargai, diskusi kelas tentang isu keberagaman dan pentingnya menghargai perbedaan, studi kasus nyata agar siswa bisa belajar dari situasi nyata di masyarakat. Dengan strategi ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang inklusif, tidak mudah membenci, dan mampu berkontribusi menjaga persatuan bangsa. Bab 3 atau penutup. Kesimpulan, pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat vital dalam membentuk karakter generasi muda Indonesia, khususnya dalam era globalisasi yang
yang syarat dengan pengaruh budaya asing dan tantangan moral. Melalui pendidikan ini, nilai-nilai kebangsaan seperti cinta tanah air, persatuan dan kesatuan, demokrasi, serta penghormatan terhadap perbedaan dapat ditanamkan secara sistematis sejak usia dini. Makalah ini menunjukkan bahwa karakter bangsa tidak hanya dibangun dari aspek kognitif tetapi juga dapat penguatan nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, toleransi, keadilan, dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.